Tasahharu fa inna fis suhuri barakatun. Sahurlah kalian karena di dalam waktu sahur ada keberkahan. Masya Allah. Jadi yang suka telat sahur, ayo bulan puasa ini sahurnya jangan bolong ya. Karena itu sunnah, bahkan ada keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabi ala sidqi wal wafa, amma ba'du. Jemaah muslimin dimanapun anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah sampai di bulan Ramadan di tahun ini. Bulan-bulan yang lalu sebelum Ramadan mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Untuk kesempatan kali ini kami akan mencoba sedikit mengulas tentang hal-hal yang disunnahkan dalam berpuasa dan hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Di dalam berpuasa kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja. Agar puasa kita bermakna, maka tidak ada salahnya ketika rukun-rukunnya sudah kita penuhi, maka yuk kita lakukan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah kami setelah membaca di dalam 3 kitab. Yang pertama Kifayatul Akhyar karangannya Syekh Taqiyuddin, kemudian juga Nihayatul Zain karangannya Syekh Nawawi, kemudian ada Jawahirul Bukhari karangannya Syekh Mustafa Imar. Di situ kami akan mengkomparasikan tentang sunnah-sunnah puasa. Kita bisa menyimpulkan ada 10 yang saya dapatkan dari 3 kitab tersebut. Yang pertama, sunnah puasa adalah sahur. Kalau di dalam kitab Jawahirul Bukhari, sahur. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar, takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Kemudian di dalam kitab Nihayatul Zain itu mengatakan sunnanus suhur, kesunnahan dalam bersahur. Jadi kita ambil adalah mengakhirkan sahur. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tasahharu fa inna fis suhuri barakatun. Sahurlah kalian karena di dalam waktu sahur ada keberkahan. Masya Allah. Jadi yang suka telat sahur, ayo bulan puasa ini sahurnya jangan bolong ya. Kan itu sunnah, bahkan ada keberkahan. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar bahkan dijelaskan, ada riwayat Imam Ibnu Hibban, inna ta'khir sahur min sunanil mursali, bahwa mengakhirkan sahur itu termasuk sunnah-sunnahnya para rasul. Nah, jadi yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Kemudian yang kedua adalah ta'jilul iftar, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Nah ini ya. Jadi kalau waktunya berbuka, yuk kita segerakan. Makanya Rasulullah itu ketika berbuka langsung berbuka dengan yang manis. Yang pertama mengambil kurma 3 biji. Kemudian minum air putih, lalu minum sedikit yang makan makanan yang manis. Lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat maghrib. Ya. Jadi berbuka, menyegerakan berbuka yang kedua. Yang ketiga adalah berdoa setelah berbuka. Nah ini harus diluruskan sedikit, bahwa doa yang sering kita baca ketika berbuka itu setelah memakan makanan ya. Jadi gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil, bisa kurma atau langsung air putih boleh, tapi sunahnya kan kurma atau yang manis-manis, silahkan dimakan. Kemudian diminum. Setelah diminum ya alhamdulillah baru berdoa. Doanya apa? Di dalam kitab Jawahirul Bukhari doanya, Allahumma lakas sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu. Atau biasa mangga, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, mangga. Tapi dalam kitab Jawahirul Bukhari yang saya baca, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu. Nah,
berdoa. Jadi setelah selesai berbuka berdoa itu ya. Nah ini sunnahnya seperti itu. Jadi bukan ketika minum Allahumma laka sumtu, enggak gitu ya. Nah setelah tahu kan? Nah setelah tahu dipraktekkan yuk. Jadi doa itu dibaca setelah kita berbuka ya. Kemudian yang keempat adalah, mohon maaf, setelah membacakan Allahumma laka sumtu, nah ini ada tambahan lagi. Mamin muslimin fayaqulu ba'da iftarihi, di dalam kitab Jawahirul Bukhari, mamin muslimin fayaqulu ba'da iftarihi, ya, tidaklah seorang muslim setelah berbuka dia berdoa, ya azim anta ilahi la ilaha ghairaka ighfir li dzambil azim fa innahu la yaghfiru dzambil azimi illa anta. Maka barang siapa yang berdoa seperti itu, maka dia seperti bayi yang baru lahir. Artinya dosa-dosanya digugurkan oleh Allah. Masya Allah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak bersedekah. Ya, sunnahnya ketika bulan puasa adalah memperbanyak bersedekah. Ya, bulan puasa ini yuk kita sedekah. Mau sedekah uang, mau sedekah pakaian, tapi uang yang pantas, pakaian yang pantas, ya. Insya Allah menjadi keberkahan. Kemudian yang kelima, ini adalah di dalam kitab Jawahirul Bukhari itu ada kata-kata ayyaghtasila min hadasin akbarin. Artinya bagi yang punya junub atau hadas besar, ketika ingin sahur, maka alangkah baiknya kalau memang masih ada waktu, ya, mandi dulu, bersihkan supaya suci. Jadi karena sahur ini kan ibadah. Ya, makanya ini juga bukan hanya yang yang hadas besar. Kalau bisa yang tidak hadas juga mandi dulu. Tapi ini yang hadas besar disunahkan mandi dulu, membersihkan dulu sebelum kita sahur. Ya, ada sedikit cerita bahwa saya mendapatkan bahwa Bung Hatta itu ketika bulan Ramadan waktu sahur bersama keluarganya memakai pakaian lengkap, itu pakai jas, menghormati bulan Ramadan karena ini adalah ibadah sahur ini. Masa kita kalah sahur acai di dio kene, kemana-mana, can sikat gigi, barau, ayo dibiasakan wangi, sholat dulu, tahajud dulu, baru kita sahur. Kemudian yang keenam, memperbanyak membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Lomba-lomba hataman Quran. Bahkan di dalam kitab Nihayatul Zain itu, kalau bisa lah bulan Ramadan ini 1 kali hatam itu sebulan. Masa bulan Ramadan Al-Quran gak pernah hatam 30 juz. Makin mumpung ya ketika nanti, maka yang sekarang belum lancarkan di bulan Ramadan, yuk ayo Al-Quran, baca Al-Quran, simak mendengarkan Al-Quran. Alhamdulillah di As-Salam, di Masjid As-Salam sering ada simaan Quran. Yuk yang mau ikut silakan merapat di Masjid As-Salam. Insya Allah akan dimulai tanggal 1 Ramadan kita simaan Al-Quran oleh para hafid dari As-Salam. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh adalah memberikan makan kepada orang yang sedang berbuka puasa. Ya, dia memberikan makan. Jadi ketika ada orang yang berpuasa, yuk kita lomba-lomba memberikan makan bagi orang yang berpuasa. Itu sunnah. Mau ketika sahur, mau ketika berbuka, memberikan makan. Kemudian juga menjaga lisan dengan berkata-kata baik. Jadi berkata-kata baik pada bulan Ramadan itu sunnah. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu yang ketujuh, yang kedelapan adalah memperbanyak zikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mohon ampunan. Ini bulan Ramadan, yuk kita banyak bertobat kepada Allah. Ini sunnah. Bahkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di situ di dalam kitab Jawahirul Bukhari, tadarru siyaman. Jadi benar-benar kita memasrahkan diri kita untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan adalah memperbanyak i'tikaf di masjid. Itu dalam kitab Nihayatul Zain. Dalam kitab Nihayatul Zain, Syekh Nawawi mengatakan memperbanyak i'tikaf di bulan Ramadan itu sunnah. Ya. Kemudian yang ke-10 yang senantiasa ketika kita membicarakan sunnah berpuasa adalah
memperbaiki, mengisi diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Hilangkan itu takabur, hilangkan itu ujub. Ya, jadi kita mengevaluasi benar-benar diri kita, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Itu 10 sunnah-sunnah puasa yang saya dapatkan dari kitab Nihayatuz Zain, Kifayatul Akhyar, dan Jawahirul Bukhari. Kemudian hadirin jamaah muslimin dimanapun Anda berada, kita lanjut dengan hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Nah, ini terkadang kita berbicara makruh ini dibenci oleh Allah ya kalau dalam fikih. Kalau dilakukan malah mendapat dilakukan itu dibenci oleh Allah, tapi kalau dilaksanakan itu mendapat pahala. Tidak dilaksanakan itu mendapat pahala. Kemudian juga kalau sunnah yang tadi dibicarakan, kalau dilaksanakan mendapatkan pahala. Jadi ini makruh. Nah, di dalam kitab Nihayatuz Zain, nah ini yang saya bahas, yang saya akan bahas adalah tentang kemakruhan dalam berpuasa. Imam Syekh Nawawi mengatakan yang pertama ayyastaka ba'da zawal, yaitu bersiwak setelah matahari tergelincir, artinya ba'da zuhur kita bersiwak ya, itu makruh. Atau sekarang mungkin menggosok gigi ya, gosok gigi, nah, itu makruh setelah ba'da zawal. Itu dalam kitab Nihayatuz Zain, silakan dibuka dalam bab puasa. Kemudian yang selanjutnya di dalam kitab itu juga mengatakan makruhnya puasa adalah takhirul fitri, mengakhirkan berbuka. Jadi kalau tadi sunnahnya itu mendahulukan berbuka, nah maka ketika ada orang yang mengakhirkan ketika berbuka, itu termasuk makruh berpuasa. Di makruh maksudnya kemakruhan dalam berpuasa. Artinya yuk kita ketika berpuasa, ketika berbuka segerakan. Jangan di akhir nanti ya, ini lagi berpuasa. Kemudian yang selanjutnya kata Syekh Nawawi, wa yaqsidu pakai shad, itu artinya berbekam. Jadi berbekam di bulan Ramadan atau di bulan puasa itu hukumnya makruh. Karena ada yang diambil darahnya, baik itu sendiri ataupun dengan orang lain. Ya, itu di dalam kitab Nihayatuz Zain. Kemudian juga di dalam kitab Nihayatuz Zain juga berkatakan wal kidbi, berbohong. Makruh berbohong itu. Ya, maka di dalam puasa juga ketika berbohong juga bisa menghilangkan pahala puasa. Maka dalam sebuah hadis kan Nabi Muhammad mengatakan bahwa ketika kita berbohong, maka kita akan hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Jadi hilangkan kebohongan ketika berpuasa. Kemudian wal fahsyi, berkata-kata yang keji, berkata-kata jelek, kasar, ya, menggunjing, tidak ada manfaatnya, ya kata-kata yang buruk lah. Hilangkan ketika kita berpuasa. Lisan kita ini zikir, membaca Al-Quran, atau berkata-kata baik, atau membicarakan, berdiskusi hal-hal yang positif. Ya, hilangkan nih lagi berpuasa, lagi berpuasa. Kemudian Imam Syekh Nawawi juga mengatakan wal mukhasamatu, artinya apa? Bermusuhan. Mukhasamah, bermusuhan, bertengkar, berantem ketika berpuasa itu juga makruh. Ya, berpuasa. Kemudian nah ini yang mungkin bagi para suami, halo para suami, kita kan puasa dari subuh sampai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi dari waktu subuh sampai maghrib. Dahlah ya, ayo jangan mancing-mancing, baru siang. Kata Imam Nawawi, mencium. Nah, mencium siapa? Mencium istri. Itu makruh itu. Kenapa bisa makruh? Karena ketika kita mencium, kalau kita kebablasan, wah bisa jadi. Nah itu dapat kifarat nanti kan. Malah dapat haram gitu. Maka ayo bagi para suami, ketika nanti puasa, tolong ya, tolong ingat. Bermesranya nanti sejam malam setelah berbuka ya. Kalau masih puasa, sunnahnya apa? Makruh ketika mencium istri. Kemudian juga termasuk makruh juga adalah mencicipi makanan ketika makanan itu dikhawatirkan akan sampai ke tenggorokan. Nah ini ibu-ibu biasanya yang sedang masak nih. Kalau memang khawatir ya jangan dilakukan. Tapi kalau memang cuma rasa tuh kemudian ini tidak apa-apa. Tapi kalau memang khawatir masuk udah jelas batal itu, kan? Maka ketika khawatir
ketika mencicipi makanan itu akan khawatir, terasa segala macam, jangan dilakukan karena jadi makruh. Ya, gitu ya. Bahkan bisa membatalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah saya mendapatkan juga tentang memakai wangi-wangian. Nah, ini di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Ya. Itu juga dijelaskan bahwa memakai wangi-wangian bahkan ketika hari Jumat juga itu makruh karena akan tercium baunya menyengat sekali. Ya, itu juga termasuk makruh dalam berpuasa. Kemudian yang selanjutnya makruh puasa itu adalah ketika kita sedang berpuasa banyak tidur. Dari pagi sampai duhur tidur. Bangun sholat duhur, Allahu Akbar. Beres sholat duhur, Assalamualaikum, tidur lagi sampai asar. Asar bangun, Allahu Akbar, sholat lagi. Bangun, Assalamualaikum, tidur lagi sampai menjelang maghrib. Nah, itu makruh, ya. Banyak tidur, daripada banyak tidur isi dengan manfaat. Baca Al-Qur'an, baca buku, ya. Kita isi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan yang singkat ini berkaitan dengan sunnah-sunnah puasa dan makruh-makruh berpuasa. Intinya ketika kita berpuasa, yuk, yang sangat memang digembor-gemborkan. Jangan lupa ketika kita berpuasa, yuk sahur. Sahur itu ada keberkahan. Kemudian segerakan berbuka, itu sunnah. Maka dalam sebuah hadis, la tazalu ummati bi khairin. Ya. Umatku tidak berhenti berdoa, umatku tidak berhenti melakukan sebuah kebaikan, ya. Ketika ma'ajjalul iftar, ketika mereka menyegerakan berbuka. Ya, kemudian mengakhirkan sahur. Nah, itu termasuk kesunahan. Kemudian juga hal yang makruh tadi, ya, berbohong, berbicara kasar, kemudian juga bersiwak, bermusuhan, memakai wangi-wangian, banyak tidur dan yang lainnya. Yuk kita hindari agar puasa kita lebih bermakna, agar puasa kita lebih memiliki nilai-nilai ibadah. Yuk kita perbaiki kualitas puasa kita dari tahun ke tahun. Tahun yang lalu mungkin kita berpikir kurang. Nah, di tahun ini yuk kita isi dengan nilai-nilai ibadah dengan melakukan sunnah-sunnah puasa dan meninggalkan hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa di bulan Ramadan ini diberikan oleh Allah kekuatan iman dan Islam. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.